Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sesi mediasi pada hari ini, di sini saya sebagai mediator yang menangani sengketa antara pelapor dan pihak terlapor, yaitu dari pihak pelapor ada Bapak Caca selaku perwakilan dari PT Maju Makmur dan juga di terlapor ada Bapak Paijo yang merupakan manajer dari PTT Maju Makmur tersebut. Baik, sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ali Dafir. Selanjutnya, saya persilahkan kepada para pihak untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, mungkin bisa dimulai dari pihak pelapor terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya Caca. Di sini saya selaku pelapor yang mewakili PT Maju Makmur dalam sengketa ini. Baik, selanjutnya mungkin dari pihak terlapor. Perkenalkan, nama saya Paijo, saya sebagai terlapor. Baik, perlu saya jelaskan bahwasannya berdasarkan pasal 1 ayat 7 yang berbunyi mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, di mana mediator itu sendiri adalah pihak yang netral, pihak yang akan membantu para pihak yang sedang berperkara ini dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Nah, para pihak telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Sebelumnya, sebelum kita memulai mediasi pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak yang saya berikan kesempatan, salah satu pihak yang berbicara, maka saya memohon pada pihak lain untuk mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan pihak lain. Yang kedua, saya akan mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, setelah melalui dua proses tersebut, kita akan masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang keempat, apabila negosiasi telah mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Lalu yang kelima dan juga yang terakhir, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya akan bersikap netral, di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, para pihak, apakah setuju dengan tata tertib yang sudah saya sebutkan barusan? Setuju, Pak. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai sesi mediasi kita pada hari ini. Bagaimana jika kita memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu? Apakah pihak pelapor setuju? Setuju, Pak. Oke, baik. Silakan pelapor untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya ini pelapor merupakan salah satu karyawan di PT kami. Dan dia menduduki jabatan sebagai manajer. Awal saya membuat laporan terhadap pelapor ini itu dikarenakan adanya temuan kami yang mencurigakan pada saat kami melakukan audit keuangan PT. Nah, di situ kami menemukan kejanggalan mengenai uang yang telah kami berikan terhadap terlapor. Dalam temuan kami, merasa apa yang telah laporkan tersebut tidak sesuai dengan harapan kami. Nah, kami mulai curiga ketika kami melakukan pengecekan pada PT. Dan ternyata perkembangan PT tidak sebanding dengan uang yang telah kami berikan terhadap terlapor. Dan juga kami telah meminta terlapor untuk memberikan fasilitas tambahan bagi PT, dan juga kami menginginkan terlapor untuk memperbarui alat-alat yang sudah tidak layak pakai lagi. Dari situ, kami dari PT merasakan ada keanehan dan kami mengadakan audit internal dalam PT kami. Dan benar saja, apa yang kami curigai itu terjadi. Dan kami menemukan kejanggalan, yaitu ada transaksi yang tidak
jelas tentang laporan keuangannya, Pak, di mana seluruh transaksi dalam hal kaitannya dengan pengembangan PT telah berjelas. Namun, terdapat bukti transaksi sebesar 800 juta tidak telah berjelas digunakan untuk apa. Dari situ kami langsung curiga bahwa Bapak Paijo ini melakukan penggelapan dana. Dan atas hal tersebut, kami melaporkan terlapor atas dasar penggelapan dana, Pak. Dan kami juga berharap agar terlapor bertanggung jawab atas dana tersebut. Oke, baiklah. Berarti terlapor ini menurut pelapor, menurut Bapak Caca, Bapak Paijo ini telah melakukan penggelapan dana milik PT sebesar 800 juta dan pihak PT ini menginginkan Bapak Paijo untuk melakukan ganti rugi dan bertanggung jawab terhadap pihak PT atas transaksi yang tidak terlampir jelas dalam catatan dan laporan keuangan di PT tersebut. Benar demikian, Bapak Caca? Ya, benar, Pak. Baik, apakah penjelasan dari pelapor sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Oke. Baiklah, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Caca tadi, jadi sebelum perkara ini terjadi, dari pihak pelapor, yaitu pihak PT Maju Makmur, telah memberikan dana sebesar 2 miliar kepada Bapak Paijo untuk perkembangan dan kemajuan PT Maju Makmur. Benar demikian, Bapak Caca? Ya, benar, Pak. Oke, namun setelah dilakukan audit internal, pihak PT menemukan sebuah transaksi yang tidak jelas, yang dipergunakan untuk apa, yang dilakukan oleh Bapak Paijo. Benar seperti itu, Bapak Caca? Ya, Pak, benar. Oke, jadi apa yang pelapor harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi apa yang kami harapkan itu sebenarnya kami dari pihak PT menginginkan agar Bapak Paijo lakukan ganti rugi atas terjadinya transaksi yang tidak jelas tersebut, Pak, yaitu sebesar 800 juta rupiah. Itu, Pak. Oke, baiklah. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak pelapor, yaitu Bapak Caca selaku perwakilan dari PT Maju Makmur, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Paijo untuk menceritakan hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui di sini. Silahkan untuk Bapak Paijo untuk memberikan penjelasan dan keterangan. Baik Pak, terima kasih kepada mediator telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan saya. Nama saya Pak Ijo. Saya bekerja di PT Maju Makmur sebagai manajer di PT tersebut. Saya sudah bekerja di PT Maju Makmur selama 2 tahun. Dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, selama saya menjabat sebagai manajer, saya mendapat uang gaji yang saya terima langsung ditransfer oleh PT Maju Makmur sebesar 10 juta. Kemudian pada saat saya awal bekerja, tidak tertulis secara jelas pada perjanjian kerja, tidak tertulis secara jelas mengenai nominal gaji yang saya terima sebagai manajer di PT Maju Makmur. Yang tertulis di perjanjian tersebut hanya kewajiban saya sebagai manajer PT Maju Makmur. Mengenai dana sebesar 2 miliar tersebut, jadi begini Pak, permasalahan tersebut berawal dari ketika saya bekerja sebagai manajer di PT Maju Makmur, saya juga mempunyai 2 bawahan yang bekerja untuk membantu pekerjaan saya sebagai manajer di PT Maju Makmur. Sedangkan 2 bawahan saya juga membutuhkan biaya operasional sehari-hari dalam membantu pekerjaan saya sebagai manajer. Namun pihak PT Maju Makmur tidak memberikan biaya operasional kepada 2 bawahan saya. Saya juga pernah mengajukan reimbursement kepada pihak PT Maju Makmur, namun hal tersebut selalu ditolak oleh pihak PT. Kemudian sehari-hari biaya operasional saya yang menanggung semua. Sedangkan gaji yang saya terima hanya 10 juta rupiah. Hal tersebut tidak sebanding dengan apa yang saya terima. Kemudian sebagai manajer PT Maju Makmur, saya memberikan amanah kepada berupa uang sebesar 2 miliar untuk kemajuan PT Maju Makmur dan sebagai upaya pembangunan jangka panjang PT. Menurut saya telah menggunakan uang tersebut sudah sesuai dengan keinginan PT Maju Makmur, yaitu kemajuan perkembangan yang baik. Saya juga kaget mendapat panggilan dan mendengar bahwa saya dilaporkan oleh PT dengan tuduhan penggelapan dana, Pak.
Oke, baik. Jadi Bapak Paijo ini merasa apa yang telah dilakukan oleh Bapak tersebut sudah sesuai dengan keinginan PT, seperti itu, Pak ya? Iya, Pak. Mohon izin, Oke, Pak Moderator, saya ingin meluruskan pernyataan dari Bapak Paijo. oke, baik. Kami persilakan untuk menanggapi kepada Bapak Caca. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin menanggapi mengenai gaji yang diterima oleh Bapak Paijo. Bapak Paijo mengatakan bahwa ia menerima gaji hanya 10 juta rupiah. Namun bahwasanya selama ini Bapak Paijo itu sebenarnya menerima gaji sebesar 12 juta rupiah. Nah, dan saya selaku perwakilan dari PT itu mempunyai bukti bahwa gaji yang ia terima itu sebesar 12 juta rupiah, yaitu bukti berupa transferan gaji per bulan yang diterima oleh Bapak Paijo, Pak. Oh, baik. Terima kasih keterangannya, saudara pelapor. Selanjutnya, apa yang dikatakan oleh pelapor itu benar, saudara terlapor? Sebenarnya memang saya menerima gaji sebesar 12 juta rupiah. Namun 2 jutanya saya gunakan untuk gaji 2 bawahan saya yang membantu pekerjaan saya sebagai manajer PT Maju Makmur karena ketika saya mengajukan reimbursement tidak disetujui oleh PT, Pak. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh pelapor bahwasanya terlapor ini Bapak Paijo menerima gaji sebesar 12 juta rupiah, itu benar? Iya, benar, Pak. Seperti yang saya bilang, yang 2 juta rupiah itu saya gunakan untuk menggaji bawahan saya yang membantu pekerjaan saya sehingga saya beranggapan bahwa gaji yang saya terima hanya sebesar 10 juta rupiah, Pak. Baik. Apakah pihak pelapor dari Bapak Caca ini ingin memberikan tanggapan mengenai pengakuan yang diberikan oleh terlapor? Ada, Pak. Baik, dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Berarti Bapak Paijo ini selain telah melakukan penggelapan terhadap uang milik PT, berarti Anda juga berbohong mengenai jumlah gaji yang Anda terima selama ini. Ya, bagaimana lagi gaji saya sebesar 2 juta tersebut memang saya gunakan untuk membayar 2 bawahan saya dan saya telah mengajukan kepada pihak PT, namun pihak PT tidak menanggapi hal tersebut. Baik-baik. Setelah saya sudah mendengarkan keterangan dari Bapak Caca selaku perwakilan dari PT Maju Makmur dan juga keterangan dari Bapak Paijo, sebelumnya saya melihat antara Bapak Caca selaku perwakilan PT dan juga dari Bapak Paijo ini telah terjadi kesalahpahaman mengenai hal tersebut, di mana Bapak Paijo telah mengajukan agar memberikan gaji dan juga untuk memberikan uang operasional gitulah ya istilahnya terhadap dua bawahan Bapak Paijo ini, di mana dua bawahan tersebut dibutuhkan untuk menunjang kinerja dari Bapak Paijo itu sendiri. Selain itu, setelah saya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, saya melihat bahwa pelapor dan terlapor ini sebenarnya masih menginginkan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat dan jika memungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Selanjutnya, saya melihat bahwa pada dasarnya permasalahan ini terjadi karena adanya ketidaksepamahaman dari kedua belah pihak, di mana pihak terlapor menginginkan adanya biaya operasional yang diberikan oleh PT yang dimana akan digunakan untuk operasional bawahannya, namun dari pihak PT itu sendiri tidak menyetujuinya, sehingga mengakibatkan pihak terlapor yaitu Bapak Paijo menggunakan uang milik PT tersebut tanpa persetujuan PT. Nah, untuk selanjutnya, kalau boleh saya bertanya kepada pelapor mengenai kemungkinan kelanjutan kerja dengan Bapak Paijo di kemudian hari itu bagaimana ya Pak? Jadi begini, Pak. Sebenarnya kami itu dari pihak PT tetap menginginkan Bapak Paijo agar tetap bekerja di PT kami. Namun kami juga menginginkan Bapak Paijo ini harus tetap melakukan ganti rugi dan bertanggung jawab atas ketidakjelasan transaksi yang terjadi dalam PT kami, Pak. Oke, baik pelapor. Berarti pihak PT ini sebenarnya masih ingin mempertahankan Bapak Paijo, begitu Pak ya. Namun dengan syarat
Bapak Paijo ini harus melakukan biaya ganti rugi terlebih dahulu dan bertanggung jawab atas ketidakjelasan transaksi tersebut. Berarti Bapak Paijo ada kemungkinan akan tetap bekerja di PT Maju Makmur, begitu Pak? Ya Pak, jika Bapak Paijo itu bersedia, bisa saja kami dari pihak PT akan tetap menjalin kerjasama dengan Bapak Paijo, Pak. Namun, saya juga memiliki pertanyaan kepada Bapak Paijo guna meluruskan ketidakjelasan transaksi tersebut, Pak. Oke, baik. Bagaimana Bapak Paijo? Apakah Bapak bersedia untuk meluruskan terkait hal tersebut? Baik, Pak. Saya akan menjelaskan kepada pihak PT mengenai ketidakjelasan transaksi tersebut. Baik, dipersilahkan untuk Bapak Paijo, untuk Bapak Caca untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Pak. Jadi kan Bapak Paijo di awal mengatakan bahwa jika Bapak menggunakan uang PT tersebut sesuai dengan keinginan PT. Saya rasa jumlah uang PT yang diberikan oleh PT tidak sebanding dengan apa yang Anda berikan untuk kemajuan PT. Sehingga kami dari pihak PT melakukan audit internal dan kami mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan PT. Dan setelah kami melakukan pengecekan lebih dalam, kami dari pihak PT menemukan transaksi yang mencurigakan senilai 800 juta. Lalu, saudara gunakan untuk apa uang sebesar 800 juta tersebut? Sebenarnya kami hanya ingin tahu transaksi tersebut digunakan untuk apa. Hanya ingin sekedar mencari informasi tambahan apakah memang benar Bapak Paijo menggunakan uang untuk kebutuhan operasional dua bawahannya atau digunakan untuk keperluan pribadi. Gitu, Pak. Baik, silahkan kepada Bapak Paijo untuk menjelaskan rincian mengenai apa yang dipertanyakan oleh Bapak Caca barusan. Baik, sebelumnya saya mengakui bahwasannya saya menggunakan uang tersebut untuk melakukan transaksi di luar persetujuan PT. Namun transaksi tersebut sebenarnya saya gunakan semata-mata demi kepentingan PT, demi kemajuan dan perkembangan PT. Uang tersebut saya gunakan untuk membeli dua unit mobil atas nama saya, yang kemudian 2 unit mobil tersebut digunakan oleh bawahan saya sebagai kebutuhan operasional untuk membantu pekerjaan saya di PT Maju Makmur, Pak. Gitu. Mohon izin mediator, saya ingin menanggapi. Baik, dipersilakan kepada Bapak Caca untuk menanggapi. Tidak bisa begitu, Pak Paijo. Karena Anda menggunakan uang milik PT semena-mena tanpa persetujuan PT. Dan Anda tidak mencantumkan laporan transaksi yang jelas, walaupun tujuannya untuk kepentingan PT. Baik, dari permasalahan tersebut bahwa lagi-lagi inti dari permasalahan ini adalah kesalahpahaman antara Bapak Caca selaku dari pihak PT dan juga Bapak Paijo. Berdasarkan keterangan yang telah saya dengarkan dari kedua belah pihak, saya dapat menyimpulkan bahwasannya kedua belah pihak ini apabila Bapak Paijo bersedia untuk bertanggung jawab, maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Maka kedua belah pihak sebenarnya sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan kerja di masa yang akan datang. Benar begitu, Bapak-Bapak? Benar, Pak. Benar, Pak. Baiklah, jika demikian saya melihat bahwa adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Nah, baiklah selanjutnya saya ingin bertanya kepada kedua belah pihak dari beberapa permasalahan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak ingin permasalahan yang mana yang ingin pelapor dan Bapak Paijo ini selesaikan terlebih dahulu. Yang jelas, kami dari pihak PT itu menginginkan adanya tanggung jawab dari Bapak Paijo agar bisa mengembalikan uang tersebut ke jumlah 800 juta dengan secepatnya. Dan kami juga ingin agar membahas mengenai pembayaran tersebut secara cepatnya. Lebih baik tidak usah berbicara mengenai kelanjutan kerja terlebih dahulu, melainkan mendahulukan tanggung jawab Bapak Paijo terhadap uang tersebut, Pak. Baik, selanjutnya bagaimana tanggapan dari Bapak Paijo? Baik, jika saya mengembalikan uang sebesar 800 juta, saya rasa tidak mampu mengembalikan uang tersebut
sekaligus. Namun jika diperbolehkan melakukan pembayaran secara dicicil, mungkin saya bisa untuk melunasinya, Pak. Bagaimana saudara pelapor Bapak Caca, apakah Bapak Caca bersedia menerima tawaran yang diberikan oleh Bapak Paijo, yaitu membayar kerugian tersebut dengan cara dicicil? Sebenarnya kami dari pihak PT itu tidak bersedia menerima ganti rugi dengan cara dicicil oleh Bapak Paijo, Pak. Baik, jika pihak Bapak Caca tidak mau, sekarang saya ingin bertanya kepada pihak Bapak Paijo, apakah 2 unit mobil yang Anda beli dengan menggunakan uang PT tersebut masih ada sampai sekarang, Bapak? Masih ada, Pak. Oke, jika kedua mobil tersebut masih ada dan jika kedua belah pihak menyetujui, saya ini mempunyai usul gitu, Pak. Mengusulkan bagaimana jika ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terlapor ini menggunakan 2 unit mobil yang akan menjadi hak dan atas nama perusahaan. Mengingat Bapak Paijo ini menggunakan uang PT sebesar 800 juta untuk digunakan membeli 2 unit mobil dan segala hal pengurusan balik nama dan kepemilikan 2 unit mobil tersebut dilakukan oleh Bapak Paijo. Apakah kedua belah pihak menyetujui solusi yang saya tawarkan? Setuju, Pak. Saya akan mengembalikan 2 unit mobil tersebut dan saya akan mengurus proses balik nama dan kepemilikan menjadi milik PT Maju Makmur sebagai bentuk ganti rugi yang saya berikan kepada PT, Pak. Baik, bagaimana dari Bapak Caca sendiri? Jika 2 unit mobil tersebut beralih atas nama PT, mungkin kami bisa menyetujui solusi tersebut. Selain itu, mungkin kami juga bisa menjadikan mobil tersebut untuk mobil operasional PT, Pak. Oke, baik. Berarti pihak Bapak Caca dan juga Bapak Paijo ini telah menemui kesepakatan dengan permasalahan pertanggungjawaban oleh Bapak Paijo. Lalu selanjutnya, apakah kedua belah pihak setuju untuk membahas mengenai hubungan kerja antara PT Maju Makmur dengan Bapak Paijo? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik, mengenai hubungan kerja, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Paijo dan juga kepada Bapak Caca selaku perwakilan dari PT Maju Makmur untuk membahas mengenai usulan kelanjutan kerja dari kedua belah pihak. Jadi pada saat memberikan usulan, kedua belah pihak itu jangan ragu apabila masih terdapat sebuah kejanggalan atau usulan-usulan yang masih dianggap kurang matang, dan saya meminta itu agar kedua belah pihak untuk saling mendengarkan satu sama lain dan mendengarkan sampai selesai tanpa harus memotong pembicaraan dari salah satu pihak. Karena saya yakin seiring dengan munculnya ide dan usulan yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan sehingga usulan tersebut bisa sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan usulannya. Silahkan siapa yang akan memberikan usulan terlebih dahulu mengenai penyelesaian masalah hubungan kerja ini. Permisi, Pak. Mungkin saya bisa memberikan usulan terlebih dahulu, Pak. Sebenarnya itu kami tetap ingin menjalin hubungan kerja dengan Bapak Paijo. Tapi kita tidak mau kejadian semacam ini terulang kembali di kemudian hari. Jika Bapak Paijo bersedia untuk lebih terbuka dengan pihak PT, dan juga Bapak Paijo bersedia menerima keputusan yang telah diambil oleh PT, saya berharap agar Bapak Paijo bersedia menerimanya apapun hasil keputusan dari pihak PT. Baik, saya bersedia. Saya berjanji untuk tidak akan mengulangi hal serupa atau hal yang tidak diinginkan lagi. Saya juga akan menerima semua keputusan yang diambil oleh pihak PT apapun hasilnya yang akan diberikan oleh PT tersebut, Pak. Baiklah, apakah Bapak Paijo juga mempunyai usulan terhadap kelanjutan hubungan kerja antara pihak PT Maju Makmur dengan Bapak Paijo sendiri? Ya, iya Pak, saya akan memiliki beberapa usulan mengenai kelanjutan hubungan kerja saya dengan PT Maju Makmur. Saya ingin mendapatkan kepastian mengenai gaji atau hak yang saya dapat, karena saat saya melakukan perjanjian kerja di awal, pihak PT tidak menyebutkan berapa gaji saya yang saya dapat secara tertulis di PT Maju Makmur. Dan yang kedua, saya ingin agar 2 unit mobil tersebut
saya kembalikan dan akan menjadi atas nama PT bisa dijadikan sebagai mobil operasional bawaan saya. Oke, baiklah. Bagaimana Bapak Caca? Apakah Bapak Caca bersedia memberikan kepastian terkait usulan yang diberikan oleh Bapak Paijo barusan? Jadi gini, mengenai mobil yang akan dijadikan kendaraan operasional untuk bawahan Bapak Paijo, kami dari pihak PT setuju. Namun dengan catatan mobil tersebut harus digunakan dengan sebaik mungkin dan juga digunakan untuk demi kepentingan PT. Untuk mengenai gaji sendiri, saya akan menjamin bahwa gaji yang akan Bapak Paijo terima akan tertulis secara jelas dalam kontrak kerja, Pak. Baik, bagaimana Bapak Paijo? Apakah Bapak Paijo setuju dan tidak keberatan dengan jawaban yang diberikan oleh pihak Bapak Caca selaku perwakilan PT? Baik Pak, saya setuju dan saya tidak keberatan. Baik, kalau begitu saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang disepakati oleh Bapak Paijo dan juga Bapak Caca selaku perwakilan dari PT. Yang pertama yaitu mengenai keinginan untuk Bapak Paijo melakukan ganti rugi dan bertanggung jawab terhadap pihak PT atas transaksi yang tidak terlampir jelas dalam catatan dan laporan ke pihak PT dengan cara mengembalikan 2 unit mobil dan mengganti atas nama milik PT. Dan pihak Bapak Caca ini dan juga Bapak Paijo telah menyetujuinya. Yang kedua, baik Bapak Paijo dan Bapak Caca sama-sama ingin melanjutkan hubungan kerja di masa yang akan datang setelah Bapak Paijo memenuhi semua tanggung jawabnya. Dan perlu saya konfirmasi kembali terkait pertanggungjawaban Bapak Paijo atas transaksi yang tidak terlampir jelas dalam catatan laporan kepada pihak PT, yaitu 2 unit mobil yang dibeli oleh Bapak Paijo akan menjadi hak dan atas nama perusahaan dan segala hal pengurusan balik nama dan juga kepemilikan 2 unit mobil tersebut dilakukan oleh Bapak Paijo. Kemudian pihak PT juga setuju dengan solusi yang diberikan oleh Bapak Paijo. Selain itu juga pihak PT menyetujui mobil tersebut akan dijadikan mobil operasional PT. Benar demikian Bapak Paijo dan Bapak Caca? Benar Pak. Baik, yang kedua saya akan mengonfirmasi kembali keterkaitan kelanjutan hubungan kerja antara Bapak Paijo dengan PT Maju Makmur yang diwakili oleh Bapak Caca, di mana kedua belah pihak sepakat bahwasanya pihak PT ini ingin melanjutkan hubungan kerja dengan Bapak Paijo setelah Bapak Paijo melaksanakan semua kewajibannya dan Bapak Paijo ini berjanji untuk tidak mengulangi hal yang serupa. Kemudian pihak PT akan memberikan kepastian tentang gaji atau hak yang didapatkan Bapak Paijo akan dituangkan secara tertulis dan secara jelas dalam kontrak kerja. Benar demikian Bapak Paijo dan Bapak Caca? Benar, Pak. Benar Pak. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu yang pertama mengenai tanggung jawab Bapak Paijo, kedua belah pihak ini sepakat terhadap pertanggungjawaban Bapak Paijo terhadap PT Maju Makmur, dan yang kedua yaitu mengenai kelanjutan hubungan kerja, di mana kedua belah pihak ini sepakat untuk melanjutkan hubungan kerja. Benar begitu Bapak Paijo dan pihak PT? Ya, benar, Pak. Saya setuju, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Bapak Paijo dan pihak PT yang diwakili oleh Bapak Caca ini harus menambahkan klausul apakah laporan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan di dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Mohon izin, Pak Mediator. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa perbedaan dari dua klausul tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Bapak Caca. Baik, apabila laporan dicabut, maka kesepakatan perdamaian itu hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar atau tidak menepati janji-janji yang telah disepakati dalam mediasi, maka harus diajukan laporan kembali karena tidak dapat dieksekusi secara langsung, Pak. Sedangkan untuk mengenai klausul yang menyebutkan kesepakatan yang bahwa kesepakatan perdamaian itu dikukuhkan di dalam putusan majelis hakim menjadi akte, perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak itu ingkar janji, maka Bapak itu dapat mengajukan eksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat
tanpa mengajukan laporan lagi dari awal seperti itu, Pak? Kalau begitu, saya selaku dari perwakilan PT, kesepakatan ini harus dikukuhkan dalam putusan majelis hakim, Pak. Bagaimana Bapak Paijo? Apakah Bapak setuju? Iya, saya setuju, Pak. Baik. Bagaimana dari Bapak Caca sendiri? Sudah setuju? Ya, Pak, setuju, Pak. Para pihak sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian ini yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan untuk hari sidang pembacaan putusan. Baiklah, dengan demikian berakhir acara proses mediasi kita. Selanjutnya, semoga saya berharap juga dari kedua belah pihak tidak ada lagi terjadi kesalahpahaman dan semoga hubungan kerjanya tetap terjalin secara baik. Seperti itu, mungkin kurang lebihnya itu saja dari saya, Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.